Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran berbasis IT. Nah, memasuki era globalisasi yang diikuti dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang berjalan dengan pesat, menuntut kebijakan semua pihak untuk menyikapinya. Terutama di dalam dunia pendidikan, kehadiran IT ini tidak memberikan pilihan lain kepada dunia pendidikan selain ikut turut serta dalam memanfaatkannya. Nah, lalu apa sih pembelajaran berbasis IT itu? Jadi, pembelajaran berbasis IT merupakan suatu proses pembelajaran yang menggunakan berbagai teknologi informasi sebagai media pembelajaran. Dalam pembelajaran berbasis IT ini, peran guru sebagai the sole authority of knowledge berubah menjadi fasilitator bagi siswa untuk berinteraksi dengan berbagai sumber belajar. Dalam pembelajaran IT ini, tidak jauh erat kaitannya dengan penggunaan internet. Nah, penggunaan internet dalam dunia pendidikan sekarang semakin meluas. Mungkin kalian tahu bahwa internet adalah jaringan global yang menghubungkan beribu, bahkan berjuta jaringan komputer dan komputer pribadi yang memungkinkan setiap komputer yang terhubung kepadanya bisa melakukan komunikasi satu sama lain. Nah, internet dengan metode belajar online ini memudahkan para siswa untuk berinteraksi dan mempelajari pelajaran yang diinginkan secara otodidak. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran berbasis IT. Menurut Kinwi dan Georgina, dalam penelitiannya menyatakan bahwa perkembangan teknologi memberikan perubahan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Internet yang semakin luas dan canggih sebagai alat sarana untuk mempermudah pembelajaran. Pembelajaran berbasis daring atau online dibutuhkan sebagai sarana atau alat untuk pendukung proses pembelajaran saat ini. Salah satu media teknologi yang sering digunakan saat ini adalah aplikasi pada ponsel atau biasa dikenal gadget. Aplikasi di gadget lebih mudah memahami isi teks bacaan. Banyak berbagai macam aplikasi yang digunakan dari Edmood, Quick for School, Zoom, Google Classroom, Webex Meet, atau WhatsApp. Saat ini bermanfaat untuk kemajuan teknologi di bidang pendidikan, juga sangat mendukung perkembangan dalam media pembelajaran. Baik, pembahasan selanjutnya saya akan menjelaskan seputar aplikasi Zoom. Aplikasi meeting Zoom, aplikasi meeting online yang paling banyak dapat perhatian di masa pandemi seperti sekarang, salah satunya adalah aplikasi Zoom. Tidak hanya digunakan oleh pekerja kantoran yang diwajibkan bekerja di rumah, tetapi juga digunakan oleh dosen, mahasiswa, guru, serta siswa untuk melakukan pembelajaran secara online atau daring. Bahkan aplikasi ini juga bisa digunakan untuk seminar online yang biasa disingkat dengan webinar. Oke, sebelum saya membahas bagaimana cara menggunakan aplikasi Zoom, ada baiknya kita kenali dulu lebih tentang aplikasi Zoom ini. Nah, apa sih aplikasi Zoom itu? Zoom adalah aplikasi komunikasi dengan menggunakan video dan dapat digunakan dengan berbagai perangkat, baik seluler maupun desktop. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk tatap muka dengan jarak yang jauh dengan jumlah peserta yang cukup banyak. Nah, teman-teman, di sini ada foto pendiri Zoom atau yang menciptakan Zoom. Jadi Zoom ini didirikan oleh Eric Yuan yang saat ini menjadi CEO Zoom Technology Inc. Ide memulai startup konferensi video dimulai saat Eric duduk di bangku kuliah dan sedang menjalani hubungan jarak jauh dengan sang pacar. Jarak mereka dipisahkan 10 jam menggunakan kereta api. Nah, pada tahun 1997, Eric pindah ke Silicon Valley dan diterima bekerja di perusahaan di bidang video conference yaitu Webex. 10 tahun kemudian, perusahaan itu diakuisisi oleh Cisco
Dan Eric mendapatkan penghargaan berupa diangkat menjadi salah satu wakil presiden. Nah, Yuan kemudian menceritakan idenya ini untuk menciptakan sebuah video conference. Tetapi ide itu ditolak oleh petinggi Cisco, sehingga Eric Yuan memutuskan untuk mundur dari perusahaan tersebut. Nah, pada tahun 2011, Eric Yuan resmi mendirikan aplikasi Zoom ini. Nah, jadi itu teman-teman seputar aplikasi Zoom. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan tutorial cara menggunakan aplikasi Zoom ini. Jadi tetap simak ya. Baik, selanjutnya kita ke tutorial cara menggunakan aplikasi Zoom. Pertama-tama kita harus install dulu di Play Store. Kebetulan saya sudah mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Ketika teman-teman akan memulai meeting yang teman-teman sudah rencanakan, jangan dulu klik join a meeting karena teman-teman belum mendaftar identitas diri. Supaya mempermudah, kita coba lewat sign in di sebelah kanan ini. Nah, teman-teman bisa mendaftar lewat Google atau akun Facebooknya masing-masing. Nah, kebetulan di sini saya sudah mempunyai akun Zoom-nya. Nah, ketika kita akan memulai meeting, kemudian kita semisal sebagai guru. Kita tinggal klik di meeting ini. Nah, di sini ada personal meeting ID. Di sini teman-teman bisa send invitation, kemudian copy. Nah, ID ini nantinya akan dikirimkan kepada siswa yang akan memulai pelajaran. Oke, kita cari WhatsApp. Misal kita akan mengirimkan ke grup anak-anak ya. Nah, seperti ini. Tinggal copy aja teman-teman. Nah, tinggal seperti ini. Tinggal dikirim. Kita kembali ke WhatsApp. Nah, di sini ada link yang sudah guru kirimkan kepada grup. Bisa diklik. Ditunggu sampai connecting. Nah, setelah masuk seperti ini, tinggal join audio saja teman-teman. Di situ diklik join audionya. Nah, di situ kan ada tombol video dan mic ya. Jika teman-teman ingin mematikan mic-nya, bisa diklik. Nah, di situ sampai ada garis miring merah dan sama seperti mematikan kamera, teman-teman bisa klik sampai ada garis merahnya. Nah, jika teman-teman ingin menyalakan, diklik lagi sampai garis miring merahnya itu hilang. Mungkin segitu saja tutorialnya teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Zoom. Dalam salah satu jurnal of Empowerment menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Zoom ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan aplikasi Zoom terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kapasitas ruang yang besar. Nah, jadi aplikasi Zoom ini bisa menampung ratusan orang, bahkan sampai 1.000 orang dalam satu kali forum diskusi bagi anggotanya. Yang kedua yaitu fitur yang sangat beragam. Nah, jadi aplikasi Zoom ini memiliki fitur akses untuk menghidupkan dan mematikan suara serta gambar. Nah, jadi fitur ini sangat berguna bagi para pengguna, terutama pada kualitas suara. Nah, dan pada saat forum diskusi berjalan, tentunya kondisi harus sangat kondusif. Nah, maka dari itu, untuk kelancaran diskusi, fitur mematikan mikrofon ini sangat berguna pada saat berjalannya diskusi. Nah, yang ketiga yaitu mendukung untuk presentasi. Jadi, aplikasi Zoom ini memberikan fitur yang bernama share screen, yang dimana fitur ini sangat berguna bagi para pelajar karena bisa membagikan PowerPoint ataupun media pembelajaran lainnya kepada orang banyak dengan menggunakan fitur share screen ini. Yang keempat yaitu durasi waktu yang lumayan panjang.
Jadi, ketika kita menggunakan aplikasi Zoom yang tidak berbayar atau aplikasi Zoom yang tidak premium, maka Zoom ini memberikan kita durasi waktu sampai 40 sampai 45 menit saja dalam satu kali sesi. Nah, jika kita menggunakan aplikasi Zoom yang premium, maka kita akan diberikan waktu yang sangat lama, bisa sampai berjam-jam tanpa harus mati secara tiba-tiba. Yang terakhir, yang kelima, yaitu bertatap muka secara tidak langsung. Nah, karena Zoom ini memiliki fitur video dan suara, maka ketika kita menghidupkan fitur video, maka wajah kita akan nampak di layar orang lain. Begitupun jika orang lain membuka atau menghidupkan fitur video, maka wajah mereka akan nampak di layar kita. Nah, jadi itu kelebihan dari aplikasi Zoom. Selanjutnya yaitu kekurangan dari aplikasi Zoom. Yang pertama yaitu boros dalam penggunaan kuota data. Karena Zoom ini menggunakan kuota, tentu saja ketika kita diskusi dengan waktu yang lama, kita akan sangat boros akan kuota. Hal ini terjadi karena akses Zoom yang begitu luas yang memungkinkan penggunaan data internet yang sangat besar. Nah, maka dari itu, ketika kita menggunakan Zoom, kita harus mempunyai kuota yang banyak. Yang kedua, yaitu suara tidak akan jelas ketika jaringan atau sinyalnya yang jelek. Nah, karena Zoom ini menggunakan jaringan internet, maka ketika sinyal yang jelek, maka suara dari Zoom pun akan tersendat-sendat ataupun tidak akan jelas. Maka dari itu, ketika kita menggunakan Zoom, jaringannya harus dalam keadaan stabil dan bagus. Yang ketiga yaitu rawan bocor. Nah, maksud dari rawan bocor ini adalah rawannya kebocoran data yang menjadi salah satu kekurangan Zoom yang sangat menyeramkan yang pernah terjadi. Data yang rawan terkena peretasan dapat merujuk pada data pribadi seseorang, sehingga besar kemungkinan jika kita memiliki informasi penting seperti bisnis, pendidikan, foto, dan lain sebagainya akan dapat dengan mudah tersebar di jejaring media sosial, terlebih jika data tersebut digunakan sebagai tindak kejahatan yang marak terjadi di luar negeri sana. Nah, jadi itulah kurang lebih dari kelebihan dan kekurangan aplikasi Zoom tersebut. Selanjutnya kesimpulan, yaitu sistem pembelajaran diperlukan perencanaan yang jelas, pembuatan perangkat pembelajaran, pemilihan strategi pembelajaran, media, teknik, dan mode pembelajaran yang efektif agar dalam pembelajaran ini dapat dilakukan lebih variatif dan berjalan dengan lancar. Adapun faktor pendukung dari aplikasi Zoom ini ialah yang dimana faktor pendukung utama bisa bertatap muka langsung walaupun secara virtual. Dengan adanya aplikasi ini, guru dan siswa sangat memudahkan untuk bertemu langsung dalam proses pembelajaran. Selain faktor pendukung, ada juga faktor penghambat dari aplikasi Zoom. Faktor utama adalah aplikasi Zoom ini menjadi penghambat adalah jaringan, yang dimana siswa sangat mengeluh jaringan yang sangat tidak baik, yang dimana siswa tidak semua di wilayahnya jaringan itu bagus. Selain jaringan yang tidak bagus, adapun penghambat lain yaitu kurangnya partisipasi siswa, yang dimana guru kewalahan dalam menegur siswa. Karena dalam aplikasi Zoom ini tidak terlihat secara langsung mana yang memperhatikan secara baik-baik, mana siswa yang sedang menghormati atau menghargai guru menjelaskan di depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.